Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salroy dengan NIM 215255007. Saya akan membahas kasus Nissan Mark boros tidak sesuai dengan iklan. Ringkasan kasus. Kasus ini dimulai dari keluhan konsumen yaitu Latmila Arif yang merasa tertipu oleh iklan mobil Nissan Mark yang menjanjikan irit bahan bakar. Setelah 1 bulan pemakaian, Mila menyadari bahwa mobil tersebut boros bahan bakar. Hanya dapat menempuh 7,9 sampai 8,2 kilometer dengan 1 liter bensin. Jauh dari klaim iklan yang menyebutkan bahwa dapat menempuh 21,8 kilometer setiap liternya. Mila kemudian melaporkan hal ini ke cabang Nissan Indonesia atau Nissan Motor Indonesia dan melakukan uji coba sendiri. Nissan melakukan 3 kali uji coba, namun Mila tidak puas dengan hasilnya dan meminta tes langsung di jalan dengan saksi. Kasus ini kemudian dibawa ke BPSK Jakarta yang memutuskan bahwa Nissan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan harus mengembalikan uang Mila sebesar 150 juta rupiah. Nissan mengajukan keberatan, namun kuasa hukum Mila menegaskan bahwa iklan tersebut menyesatkan karena tidak mencantumkan syarat atau kondisi tertentu. Kuasa hukum Nissan membantah tuduhan tersebut dan menyatakan iklan tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak menipu konsumen. Jadi dari kasus Nissan Mark ini, apa saja sih pelanggaran kode etis yang dilakukan? Ada 3, yaitu dari false marketing, kemudian ada pengujian yang tidak transparan, dan ketidakjelasan dalam komunikasi pengembalian atau kompensasi. Jadi di false marketing ini, pihak Nissan mengatakan bahwa mobil Nissan March ini dapat menggunakan 1 liter bensin untuk menempuh 21 kilometer. Padahal pada kenyataannya hanya dapat menempuh hingga 8,2 kilometer. Kemudian ada pengujian yang tidak transparan. Pengujian yang dilakukan harus mendekati percobaan penggunaan sehari-hari di jalan umum. Jadi di Nissan mungkin percobaannya itu ada parameter yang dikhususkan yang menyebabkan tidak sesuai dengan penggunaan sehari-hari. Dan terakhir ada ketidakjelasan dalam komunikasi pengembalian atau kompensasi karena di sini Nissan menolak mengatakan bahwa mobilnya sudah benar, tidak ada kesalahan. Yang ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen. Kemudian, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Nissan Motor Indonesia yang pertama, melanggar Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 yang mengatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diterima. Kemudian, Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 25 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat iklan yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi, bahwa barang dan jasa yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar yang diterapkan. Kemudian, pelanggaran kode etis insinyur, yaitu engineer yang mendesain atau melakukan tes uji coba dari Nissan Max ini. Mereka melanggar kejujuran, tanggung jawab, dan pengujian yang tidak akurat. Dari kejujuran, efisiensi bahan bakar dalam kejadian realistisnya tidak sesuai dengan percobaan yang telah mereka lakukan. Maka ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan integritas. Kemudian tanggung jawab. Efisiensi bahan bakar yang ditawarkan kepada konsumen terbukti tidak sesuai dengan kenyataan. Insinyur yang terlibat dalam desain dan pengujian kendaraan tersebut bisa dianggap telah gagal dalam kepentingan konsumen dan publik. Kemudian, yang terakhir adalah pengujian tidak akurat, karena pengujian efisiensi bahan bakar tidak dilakukan dengan metode yang sah dan tidak mencerminkan
penggunaan nyata yang dilalui oleh konsumen. Kemudian tindakan untuk mencegah kejadian Nissan Mark ini, yang pertama, meningkatkan transparansi dalam pengujian dan pelaporan. Jadi dengan pengujian dan pelaporan yang transparan, maka data yang didapat akan lebih real, maka bukan hanya dalam kondisi laboratorium yang ideal, tapi kejadian nyata seperti penggunaan sehari-hari dapat direpresentasikan melalui data yang didapat dari pengujian. Yang kemudian adalah penyempurnaan pengawasan dan regulasi oleh otoritas terkait. Jadi pemerintah dan lembaga pengawas harus lebih ketat dan tegas untuk mencegah kejadian yang sama terulang. Dan yang terakhir, pelatihan etika dan kepatuhan untuk profesional dan insinyur. Jadi kepada insinyur yang terlibat dapat melakukan re-education yang membahas tentang kejujuran, transparansi, integritas, agar keberlanjutan dalam semua aspek pekerjaan mereka itu kedepannya akan lebih baik. Kemudian tahap pencegahan dibagi menjadi dua, yaitu adalah pra-production dan post-production. Pra-production atau sebelum production, memastikan produk yang dibuat diuji dengan benar sesuai dengan realistis penggunaan produk dan hasil uji yang transparan. Kemudian di postnya, itu lebih khususnya kepada marketing, iklan yang dibuat harus sesuai dengan hasil uji coba yang telah dilakukan oleh engineer untuk mencegah harapan yang palsu dari konsumen. Kemudian, jika ada konsumen yang mengeluh, maka harus dimudahkan agar konsumen tidak turun tingkat kepercayaannya kepada produsen. Dalam kasus ini yaitu adalah Nissan. Kesimpulannya adalah kasus Nissan Mark terjadi karena kesalahan integritas di bidang engineering dan marketing yang diperparah oleh bagaimana pihak Nissan Motor Indonesia mengurus keluhan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.